Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro Universitas Padang Gunung Jati Kota Cirebon. Di sini kami akan menjelaskan suatu rancangan kami dalam merancang Smart Incubator. Yang sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Pangga. Lalu sebelah kanan saya ada Askar Alfa Salman dan sebelah kiri saya ada Windy Putri Patiwi yang akan menjelaskan komponen dalam Smart Incubator ini. Ya, di inkubator ini menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada LCD 20x4, kemudian saklar, ada push button 5 buah, dan ada lampu LED berwarna merah dan biru. Kemudian di sebelah sini ada power supply, kemudian ada motor servo dan dimmernya. Di sebelah sini ada Arduino Mega Pro. Kemudian di sini ada relay 5 volt dan 3 volt. Kemudian di sini ada PWM controller, ada resistor. Kemudian di sini ada modul RTC. Kemudian di sini ada 4 buah PCB nano spray, dan di sini ada fitting lampu, dan terakhir ada tangki. Kemudian di dalam sini terdapat dinamo sebagai penggerak grillnya. Ada 4 buah nano spray di tiap ujung-ujungnya. Ada 8 buah lampu bohlam. Kemudian ada sensor DHT22. Akhir ada 2 buah kipas. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh saudari Windy apa aja sih yang digunakan pada Smart Incubator ini, dan di sini saya akan menegaskan lagi bagaimana sih cara kerja dari masing-masing komponen yang telah disebutkan tadi. Oke, langsung saja. Jadi pertama saya akan menjelaskan komponen yang mudah dulu ya. Di sini ada tangki penyimatan sebesar 1 liter yang berfungsi untuk mendistribusikan air ke masing-masing tangki kecil untuk keperluan nano spray. Ada 4 ya. Oke. Dan di sini ada power supply 5 volt 6 ampere yang berfungsi untuk mendistribusikan power pada rangkaian ya. Di sini ada juga rangkaian PCB. Ada modul RTC berfungsi untuk memberikan data waktu pada Arduino. Lalu di sini ada PWM controller yang berfungsi untuk mengatur RPM dari 2 kipas. Di sini ada beberapa rangkaian resistor yang berfungsi untuk pull up pada push button. Lalu ini ada relay yang kecil yaitu relay 3 volt. Fungsinya untuk menghidupkan nano spray, dan yang 5 volt untuk menghidupkan motor grill. Di sini ada motor servo yang berfungsi untuk menggerakkan knob dimmer ya, karena dimmer ini menggunakan potensio supaya menjadi otomatis kita gunakan motor servo. Di sini ada modul PCB untuk mengaktifkan nano spray juga. Oke, jadi inkubator ini dilengkapi dengan 1 buah sensor DHT22. Dan sensor DHT22 ini memiliki 2 jenis data yang dapat dikirimkan ke Arduino, yaitu yang pertama data berupa temperatur dan yang kedua berupa kelembapan. Nah, data temperatur ini akan dikirimkan ke Arduino secara real time yang nantinya akan dikalkulasikan oleh Arduino sesuai dengan program yang kita buat. Nah, program ini kita buat sesuai dengan sistem PID ya. Jadi kenapa sih kita menggunakan sistem PID? Supaya suhu yang kita set itu semakin akurat dan pergerakan nyala redupnya lampu itu smooth ya. Jadi tidak seperti thermostat biasa yang hanya nyala dan mati, tapi kita bisa diatur kecerahannya atau keterangannya secara otomatis. Nah, lalu untuk kelembapan itu sendiri difungsikan untuk men-trigger 4 buah nano spray. Jadi ketika set point yang kita tentukan, misalkan kita mengset di 60%,
kelembapannya. Maka ketika kelembapan realnya itu masih di bawah set point, maka Arduino akan otomatis mengaktifkan relay untuk menghidupkan keempat buah nanospray. Tapi kita tidak menggunakan PID ya pada nanospray-nya. Jadi yang menggunakan PID hanya temperatur saja. Jadi yang untuk nanospray tidak menggunakan PID. Lalu lanjut, di sini ya ada motor AC ya, ini motor AC dengan gearbox yang sebenarnya kita ambil dari dinamo kipas. Lalu di sini fungsi motor untuk menggerakkan maju mundur si grillnya. Kenapa sih harus digerakkan? Karena pada dasarnya ketika induk ayam itu mengerami telurnya atau bebek ya, itu dia secara alamiah membolak-balikan telur yang sedang dirami. Saya juga kurang paham ya. Itu bisa ditanyakan kepada yang ahli peternakan. Jadi di sini kita hanya membuat alatnya saja. Oke. Di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang sistem matisnya, lalu akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi untuk mendemokan bagaimana sih alat ini bekerja. Baik, setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi mengenai komponen dan penjelasan dari komponen itu tersendiri, di sini saya akan menjalankan smart incubator ini. Jadi pertama kita nyalakan dulu smart incubatornya. Nah, setelah muncul tampilan menu atau di display ini ada temperatur target, temperatur now, lalu ada humidity target dan humidity now. Di sini terlihat dalam temperatur target masih 0 ya, di dalam humidity target juga masih 0. Jadi kita akan mencoba men-setnya dalam menu yang ada di smart incubator ini. Sekarang pertama-tama kita mencoba men-setting temperatur targetnya. Di sini kita coba setting sebanyak 40 derajat ya. Lalu kita tekan OK untuk men-saving datanya. Nah, setelah muncul di display ini, lalu kita akan coba men-set humidity targetnya. Kembali masuk ke menu, lalu kita cari humidity target, lalu kita klik OK, lalu kita akan setting. Di sini kita akan setting 80 ya, 80 untuk kelembabannya. Nah, setelah di set seperti ini, kita akan kembali men-save datanya dengan menekan tombol OK. Nah, setelah terset semua temperatur target dan humidity targetnya, kita akan menunggu si inkubator ini berjalan sebagaimana mestinya. Sambil kita menunggu temperatur mencapai targetnya, kita coba kembali lagi ke dalam menu. Di sini kita memiliki banyak menu selain temperatur target dan humidity target. Di sini ada grill schedule, maksudnya jadwal grill itu bergerak. Yang di dalamnya terdapat 4 menu, 4 tahap. Yang dimana misalkan kita men-set di waktu pertama yaitu pagi jam berapa, lalu waktu kedua siang mungkin jam berapa, dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan jam ya. Nah, setelah itu selain grill schedule juga di sini kita ada grill working time, yang dimana maksudnya berapa lama sih si grill ini berjalannya. Kita kembali kepada LCD ini, di mana display sudah menampilkan temperatur now sudah mendekati temperatur target, di mana lampu juga bekerja untuk meredupkan atau menerangkan sesuai informasi yang diberikan dari DHT. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kelembaban dari spray itu bekerja untuk menjaga kelembabannya. Nah, mungkin seperti ini untuk nanospray-nya bekerja untuk menjaga kelembabannya. Terlihat di display. Mungkin sekian penjelasan atas rangkaian smart incubator yang kami buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.